Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dimaklumi, saya meninggalkan Kampung Cipeuneuy, Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu itu tahun 76 saat SD kelas 6. Saya mulai mencoba untuk berkelana ke Cisewu, kemudian lanjut di Cisewu selama 3 tahun lebih. Kemudian lanjut ke Garut, ke SPG Negeri itu kurang lebih 3 tahun. Kemudian juga berlanjut ke Bandung, ke Universitas Pajajaran kurang lebih 4 tahun. Dan setelah itu saya mencoba untuk merintis sebuah kegiatan usaha, yaitu CP Sigar Tengah Group waktu itu. Kemudian juga merintis Yayasan Al-Ghifari yang sekarang itu ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas Al-Ghifari, STIMIK Jabar, dan Koperasi. Kemudian berlanjut mendirikan Yayasan Pendidikan Al-Aitam Bandung di Kabupaten Bandung, itu wakaf dari Pak Haji Aceng. Itu ada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK plus Al-Aitam. Kemudian berlanjut mendirikan kembali Yayasan Al-Sali Iskandar di Jalan Cilengkrang 1, Kota Bandung. Itu ada SD, SMP, MA, dan SMA plus Intan Asali. Kemudian berlanjut juga mendirikan Yayasan Agung Al-Sali, yaitu mendirikan Universitas Sali Al-Aitam, ada SD, SMP, SMA Sali Al-Aitam, dan juga 1 PT dan 3 perusahaan. Nah, perjuangan panjang ini saya sekarang sedang mencoba merefleksi, ingin membangun kampung kelahiran ini karena di sini suasananya cukup. Dulu saya dilahirkan di sini. Saat di sini saya dulu ada dengan kakak-kakak hanya mengembala kambing orang lain, kemudian juga mencari kayu bakar, kemudian juga menjual boboko ayakan dari hasil orang tua untuk makan ini. Karena orang tua alhamdulillah sebagai petani di kampung dan tukang bas. Kemudian juga kakak saya juga ada 5 orang, itu alhamdulillah 3 orang tidak tamat SD dan 2 orang tamat SD. Dan alhamdulillah anak-anaknya ini putra-putranya bisa bekerja di Bandung dan juga sudah menjadi sarjana. Kemudian juga saya juga mencoba kepada tetangga, anak tetangga, sahabat, dan teman-teman untuk dibawa disekolahkan sampai tamat jadi sarjana atau di dasar menengah. Itu pun saya lakukan demi semata-mata ingin mencoba mengabdi, berbakti, belajar, mensyukuri apa yang disampaikan nikmat oleh Allah. Ini ada kolam, ada juga tanaman di sekitarnya. Ini adalah ada sawah, kemudian dikelilingi gunung-gunung. Ini maksudnya bukan apa-apa, bukan ingin pamer, tapi saya ingin memberi motivasi terhadap teman-teman yang di kampung saya di lembur sini. Ayo kita bareng-bareng untuk merawat alam. Bagaimana alam ini dibersihkan, sungai-sungainya dibersihkan, kemudian sumber air jangan dirusak, kemudian tanaman juga tetap dipelihara, sawah-sawah juga tetap sesuai dengan fungsinya, sehingga di sawah itu masih ada tutut, ada belut, ada impun, juga di sungai itu masih bersih karena memang alhamdulillah belum tercampuri oleh urusan limbah segala macam. Memang suasananya sangat menyenangkan. Kita bisa buat ramli galengan sawah, kemudian kita bisa bersilaturahmi melihat pemandangan yang cukup indah karena ini dikelilingi oleh di sana Gunung Mangparang, kemudian ada Gunung Tumpeng, Gunung Sumping, dan Gunung Gelis, Gunung Batara. Sedangkan ini adalah sawah yang menghampiri seluruh ini Desa Cikarang. Sawahnya itu yang punyanya macam-macam. Saya di situ ada tapi sedikit punya sawah. Kemudian juga ada tanah dulu waktu saya saat masih zaman mahasiswa. Alhamdulillah ini kita lakukan. Dan ini juga sumber air kolam ini sangat bening karena memang dari
dari sumbernya dari sawah juga dari gunung ini, dari serapan gunung. Maka saya kepada teman-teman di Lemuri ini, ayo kita jaga gunung ini jangan ditebang, kemudian juga jangan membuang sampah sembarangan. Jadi memang ini, dan di sini di Dadap Cangkring ini sebelah kiri ini adalah sumber air dari dulu. Nggak tahun berapa ribu tahun yang lalu itu keluar air di situ dan orang pada ngambil. Ini sebelahnya juga ini ada situ Cijambe yang dulu itu sekarang dipakai sumber air juga. Jadi air itu sangat bagus, tapi saya juga khawatir lama-lama dengan situasi alam ini. Maka saya ingin motivasi kepada teman-teman, ayo Kampung Cipuneuy, Desa Cikarang ini, Kampung Citungku, Kampung Cigenut, semua ini Kampung Cisasak dijadikan menjadi wisata sawah. Silakan membuat bangunan-bangunan di pinggir sawah, jadi sehingga orang itu nanti akan berkunjung ke sana. Dan rumah ini saya juga persilakan kepada masyarakat untuk memakainya. Tentu ada kontribusi untuk kebersihan, untuk bisa untuk konsumsinya, bisa itu dilakukan dengan kakak-kakak saya. Jadi mereka itu sekarang bagaimana orang kota datang ke Kampung Cikarang Cipuneuy ini dengan wisata sawah. Dengan perjalanannya itu begini, kalau dari Bandung ini, dari rumah saya di Ciwaru itu melewati Pangalengan, dari Pangalengan itu ke perkebunan Malabar, Cukul, dari Cukul ke Genteng, dari Genteng itu ke Kecamatan Talegong, dari Talegong itu ke Belendung, kemudian juga ke Kecamatan Cisewu, kemudian dari Cicurug saya belok kanan itu masuk ke Desa Pamalayan, kemudian juga masuk ke Cikarang. Nah, biasanya mobil saya simpen di kecamatan karena untuk masuk ke lokasi lokasi ke rumah saya itu harus pakai ojek lembur, ojek kampung. Kemudian juga harus pakai odong-odong. Jadi perjalanan dari Bandung kalau normal sampai ke sana itu kurang lebih 6 jam. Tapi alhamdulillah rame, apruk-aprukan seperti naik gunung. Ya karena jalannya itu masih bebatuan, memang sudah diperbaiki, tapi karena kondisi jalan itu sering rusak sehingga tidak begitu mulus. Kalau membawa mobil Innova atau Avanza sayang kayaknya. Jadi lebih baik kita naik mobil odong-odong atau naik ojek yang pakai rel itu ya. Jadi di jalan itu kita ke Buntang-Banting, asik lah pokoknya, jadi seru. Nah juga mudah-mudahan ini menjadi salah satu objek wisata yang suka naik mobil trail, motor trail, kemudian motor-motor tinggi, kayaknya layak lah untuk bisa ke Kampung Cipuneuy, Desa Cikarang. Nanti ketemu di rumah kita sendiri di sana. Nah, nanti kita bisa motram, bisa ini karena saya sediakan juga untuk WC agak banyak, kemudian juga sumber air kita ini. Jadi memang saya ingin memotivasi kepada warga masyarakat Cikarang bagaimana orang kampung itu mendapatkan sumber ekonomi dari menyediakan dia makanan. Mungkin makanannya tidak seperti di kota ada daging saja, di kampung itu lalap-lalapan, kemudian juga ada sambal, ada jengkol, putih, macam-macam lah, jadi makanan sehat gitu, serba direbus atau gimana gitu. Jadi juga dari sawah kan ada tutut, ada segala macam gitu, ada genjer. Jadi memang ini saya ingin mencoba melestarikan kampung supaya teman-teman ini juga menjaga. Jadi dengan melihat pemandangan yang cukup indah ini, insya Allah orang-orang kota yang kemungkinan jenuh merasa di kota bisa ke kampung rehat sebentar lah, sejenak. Mungkin juga bisa bawa tenda sambil itu, karena saya halaman akan bikin paving block. Kemudian juga itu alhamdulillah di depan itu ada sungai, kemudian pas di depannya kan ini sawah, hamparan sawah, kiri kanan tuh gunung, karena di sana itu kelapa juga bisa murah, kelapa muda atau apa, kita dengan masyarakat. Jadi ekonomi masyarakat itu mudah-mudahan tumbuh, bisa dibeli oleh kita juga seolah impak kepada masyarakat. Jadi memang ini tujuan saya kenapa ingin membangun kampung dinamai
Villa Sawah Intan asal itu cuma nama, tapi intinya itu ingin bagaimana kampung di sekitar itu bisa termotivasi. Mudah-mudahan lebih bersih, mudah-mudahan lebih sehat. Jadi insya Allah ini adalah destinasi sawah, mudah-mudahan oleh pemerintah pun dijadikan lahan ini, karena Cikarang tuh hebat, apalagi ada Gunung Tumpeng itu sangat indah, belum terkelola dengan baik karena kesananya itu adalah Sungai Cilaki. Kemudian dari sini juga kelihatan itu sebuah gunung di tengah-tengah hamparan tegalan, itu ada gunung, di atasnya itu juga tumbuh-tumbuhan tanaman yang sudah ribuan tahun. Nah ini mudah-mudahan juga dikelola menjadi wisata, karena dari situ itu kita ingin mencoba juga mengusulkan pemerintah ada jalan ke Cimahi dan langsung ke Rancabuaya. Kalau sekarang ke Rancabuaya itu kan harus melalui Cisewu, kemudian Cimanggu, Caringin, ke Rancabuaya. Kalau bisa itu dari Cikarang itu Moblos, Pamalayan, Cikarang, kemudian Desa Cimahi langsung ke ke Rancabuaya. Jadi ke jalan selatan yang sekarang sedang dibangun di pemerintah. Itulah tujuan kita untuk kembali. Maka saya juga mengajak kepada teman-teman, ayo kita balik kampung, kita membangun kampung masing-masing, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Kita ingat kita belajar dari kampung, belajar dari kelahiran sendiri, kita kembalilah ke tempat kita masing-masing. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.